Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qaulul batin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lakum darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamawwal maut in kuntum shadiqin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir dan berkumpul di masjid ini. Kita sama-sama menunggu dikumandangkannya iqamah zuhur. Seperti biasa setiap Selasa dan Rabu kita mendengarkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan hadirnya televisi ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini surah Al-Baqarah ayat 94. Qul in kana lakumud darul akhirah. Katakanlah, Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada umat, kepada kita, in kana lakumud darul akhirah, jika untukmu negeri akhirat, indallahi khalisatan, di sisi Allah, dikhususkan min dunin nas, bukan untuk orang lain. Fatamawul maut, maka mintalah kematian in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ini ayat 94. Di ayat 93-nya itu menyinggung tentang kebangkangan Bani Israel terhadap perintah Allah. Meskipun telah mereka akui keimanan, mereka malah tetap menolak dengan menyatakan sami'na wa ata'na. Maka ayat 94 datang sebagai tantangan terhadap mereka, di mana mereka mengatakan sebelumnya bahwa surga itu untuk Bani Israel, bukan untuk umat Muhammad. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tantangan dari Bani Israel. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, karena itulah niat kami sejak Selasa Rabu ini untuk melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Yang pertama, iman sejati harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan. Di ketika mereka menyatakan bahwa surga itu pasti milik Bani Israel, pasti milik orang yang mengikuti Taurat, maka ayat ini menerima tantangannya. Kalau benar meyakini bahwa surga itu untuk mereka, maka buktikan dengan maunya mereka menemui kematian. Qul in kana lakumud darul akhirah indallahi khalisatan. Katakanlah, jika kantung akhirat di sisi Allah adalah khusus untukmu, klaim sebagai ahli surga, bukan cukup dengan ucapan, tapi harus dibuktikan dengan ketakwaan, keikhlasan, dan amal yang nyata. Bani Israel yakin sekali bahwa surga itu untuk mereka, tapi mereka tidak buktikan dengan perbuatan.
Dan kita melihat banyak juga orang yang meyakini adanya surga dan meyakini adanya neraka, tapi perbuatan mereka tidak menggambarkan bahwa mereka orang yang harap dengan surga. Mereka meyakini dengan neraka, tapi kita lihat perbuatannya, sepertinya mereka tidak takut dengan neraka. Inilah gambaran Allah gambarkan di sini tentang Bani Israel. Mereka menganggap diri mereka sudah punya tiket di surga. Pengakuan-pengakuan seperti ini tidak dibedakan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka hati-hati kita, jangan pernah merasa nyaman, tenang ketika kita melanggar aturan Allah. Kita merasa tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja. Jangan pernah merasa aman, tenang-tenang saja ketika Allah perintahkan kita sholat. Ada anak kita atau mungkin perut kita yang biasa saja meninggalkan sholat. Kalau ada seperti itu, sama dengan Bani Israel, mereka mengatakan surga itu untuk mereka. Hikmah berikutnya yang bisa kita ambil, surga tidak dimonopoli oleh satu golongan. Apa kata dia? Min duni nas, bukan untuk orang lain tapi untuk mereka. Ayat ini menolak sikap eksklusif Bani Israel. Surga terbuka untuk siapapun yang beriman dan bertakwa, tanpa memandang bangsa, warna kulit atau status sosial. Maka tugas kita adalah merebut surga itu dan mendakwahi surga itu. Tapi jangan klaim hanya kita yang masuk surga, hanya ormas kita yang masuk surga, hanya jemaah kita yang masuk surga. Kalau ada yang seperti itu, sama dengan Bani Israel. Ini jelas-jelas Bani Israel mengatakan surga itu untuk Bani Israel, bukan untuk umat Muhammad. Maka Rasul mengatakan kalau memang dia surga untuk kamu, juga mati kamu dulu. Disuruh mati itu mereka tidak berani. Maka jangan pernah kita klaim surga untuk kelompok kita, karena masih banyak kita lihat di antara pendakwah mengklaim jemaah mereka, jemaah ahli surga, jemaah yang lain, jemaah ahli neraka. Ini hati-hati kita berupaya untuk merebut surga, mendakwahi orang untuk ke surga, tapi jangan klaim sepihak bahwa surga hanya untuk kita. Hikmah berikutnya Bapak Ibu yang bisa kita ambil di sini, ujian kejujuran iman. Beranikah menghadapi kematian? Pertama naul maut, maka berharaplah untuk mati. Jika benar merasa berhak atas surga Bapak Ibu, semestinya kematian tidak ditakuti. Takut mati menunjukkan iman belum tertanam di dalam hati. Jadi Bapak Ibu, Bani Israel mengatakan surga untuk mereka, tapi ketika mereka didapatkan di hadapan dengan kematian, mereka takutan. Maka Bapak Ibu, ini juga sinyal bagi kita. Kalau ada di antara kita yang takut mati, coba renungkan kalau di Zulmi mereka mau datang bagaimana. Kalau ada di antara kita yang ketakutan, yang cemas, itu dipikirkan Bapak Ibu. Makanya setiap Jumat itu dikatakan ta'itakullah qawti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati sebelum benar-benar berislam. Dan kita tidak tahu kapan lewat kematian kita. Maka Bapak Ibu, setiap saat kita harus siap dengan kematian kita. Kita buktikan setiap saat kita taat. Ini kalau masih ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang kita lakukan, itu berani sekali kita Bapak Ibu. Itu persis sama dengan Bani Israel. Maka hati-hati kita, kejujuran iman dibuktikan bahwa kita siap mati kapan saja. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil, orang yang jujur tak takut menghadap Allah. Karena di sini Allah mengatakan in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu orang-orang yang jujur. Orang jujur dalam keimanan akan siap menghadapi Allah kapanpun, karena hidupnya dipenuhi amal soleh dan taubat. Maka Bapak Ibu, agar kita bisa menghadapi Allah kapanpun, isilah hidup kita dengan amal soleh dan taubat. Kita manusia Bapak Ibu tidak luput dari salah, maka usahakan setiap 5 waktu salat ini kita isi dengan zikir dan ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nanti zuhur, zuhur dengan taubat,
kemudian ada beraktivitas, mungkin kita boleh kesalahan sederhana bisa sombong, bangga, dalam hati saya sombong, bangga, sebesar darah pun kepada Rasul tidak masuk surga. Maka kita minta ampun, orang-orang selalu minta ampun, insya Allah siap kapanpun Allah panggil dia. Kemudian Bapak Ibu yang bisa kita ambil, cinta dunia menghalangi rindu akhirat. Fatamannaul maut, maka berharap untuk mati, kata Rasulullah kepada Bani Israel. Para siapapun yang takut dengan kematian, pada hakikatnya dia betul-betul sedang mencintai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.